Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Ririn Setiawati, di mana pada video kali ini saya akan membahas terkait dengan barisan tak terhingga. Adapun kemampuan akhir yang diharapkan setelah mempelajari materi ini adalah mahasiswa mampu menemukan konsep dan penyelesaian masalah barisan tak terhingga. Berikut diberikan definisi dari suatu barisan. Barisan merupakan susunan bilangan yang terurut sesuai dengan urutan bilangan asli dan dituliskan A1, A2, A3, A4 sampai dengan tak hingga, ya. Di mana bilangan A1 itu menyatakan suku pertama, bilangan A2 menyatakan suku kedua, dan secara umum AN itu menyatakan suku ke N. Untuk N-nya itu adalah bilangan asli atau bilangan bulat positif. Selain itu, barisan juga dapat didefinisikan sebagai suatu fungsi bernilai real dengan domainnya itu merupakan himpunan bilangan bulat positif. Atau bisa kita tuliskan ke dalam bentuk AN, ya. AN itu sama dengan Fn, di mana Fn, ya. Fn-nya di sini, fungsi F-nya itu adalah fungsi yang terdefinisi dari domain yang berupa himpunan bilangan asli atau himpunan bilangan bulat positif yang dipetakan ke himpunan bilangan real. Nah, maka di sini kita punya N, ya, N dipetakan ke himpunan bilangan real dengan N-nya itu adalah anggota bilangan asli. Yang selanjutnya bisa kita tuliskan dalam bentuk N di sini dipetakan ke Fn, ya. N dipetakan ke Fn. Atau di sini bisa kita tuliskan Fn itu adalah AN. Nah, itu adalah definisi dari suatu barisan yang didefinisikan sebagai suatu fungsi bernilai real. Selanjutnya, di sini diberikan notasi dari suatu barisan. Nah, barisan yang himpunannya itu terdiri dari anggotanya adalah A1, A2, A3 sampai dengan tak hingga. Yang selanjutnya dinotasikan dalam bentuk himpunan AN atau himpunan AN untuk N sama dengan 1 sampai dengan tak hingga. Nah, selanjutnya berikut diberikan contoh dari suatu barisan. Yang pertama di sini diberikan barisan AN, ya, dengan AN-nya di sini adalah N dibagi dengan N plus 1 untuk N sama dengan 1 sampai dengan tak hingga. Sehingga kalau kita tuliskan dalam bentuk suatu barisan dalam bentuk himpunan, maka anggotanya di sini ketika N-nya sama dengan 1, maka nilainya setengah. Ketika N-nya sama dengan 2, maka suku keduanya di sini bernilai 2/3. Ketika N-nya sama dengan 3, maka suku ketiganya di sini bernilai 3/4, ya. Kemudian N per N plus 1 di sini itu adalah suku ke N. Kemudian contoh yang kedua di sini diberikan bentuk akar dari N dikurangi 3 untuk N sama dengan 3 sampai dengan tak hingga. Nah, kenapa, ya? Kenapa N-nya tidak mulai dari 1 tetapi mulainya dari N sama dengan 3? Karena kita harus ingat kalau kita ketemu bentuk suatu fungsi, ya, suatu fungsi yang berbentuk akar, ya, suatu fungsi yang berbentuk akar, maka fungsi yang di dalam akar fungsi akar ini terdefinisi, maka syaratnya adalah N dikurangi 3 itu harus lebih besar dari sama dengan 0, ya. N dikurangi 3 harus lebih besar dari sama dengan 0. Oleh karena itu, ya, barisan ini akan terdefinisi ketika N-nya itu lebih besar dari sama dengan 3. Oleh karena itu di sini N-nya mulai dari sama dengan 3 sampai dengan tak hingga. Atau di sini kita tuliskan dalam bentuk AN itu sama dengan akar dari N dikurangi 3 untuk N lebih besar dari sama dengan 3. Nah, kalau kita substitusikan N-nya sama dengan N sama dengan 3, maka kita peroleh suku pertamanya itu adalah akar dari 3 dikurangi 3, atau di sini bisa kita tuliskan 0. Kemudian ketika N-nya itu sama dengan 4, ya, maka di sini suku keduanya itu menjadi akar dari, ya, suku keduanya adalah akar dari 4 dikurangi 3, atau di sini 1, dan seterusnya. Kemudian di sini contoh barisan yang ketiga di sini berbentuk negatif 1 pangkat N dikalikan N plus 1 per 3 pangkat N.
Nah, kalau N-nya sama dengan 1, maka di sini kita peroleh negatif dikalikan 1 plus 1, berarti di sini negatif 2 per 3 pangkat 1. Maka di sini diperoleh negatif 2 per 3. Yang perlu diperhatikan di sini, karena di dalam barisan ini memuat negatif 1 pangkat N, karena N-nya di sini itu adalah bilangan asli, maka negatif 1 pangkat N ini akan bernilai negatif ketika N-nya ganjil, dan bernilai positif ketika N-nya genap. Maka di sini kita peroleh ya, suku kedua dari AN ya, suku keduanya atau A2-nya di sini diperoleh 3/9 yang bernilai positif. Selanjutnya suku ketiganya bernilai negatif 4/27 dan seterusnya. Nah, itu adalah contoh dari barisan. Nah, kemudian di sini diberikan definisi terkait dengan limit barisan. Barisan AN ya, barisan AN mempunyai limit L dan dituliskan dalam bentuk limit dari AN untuk N mendekati tak hingga itu sama dengan L. Atau bisa kita tuliskan dalam bentuk AN menuju ke L untuk N mendekati tak hingga. Jika untuk setiap epsilon lebih besar dari 0 terdapat bilangan bulat N sedemikian sehingga ya, harga mutlak dari AN dikurangi L itu kurang dari epsilon. Atau di sini dapat kita artikan bahwa jarak antara suku ke N ya, jarak antara suku ke N dengan L itu ya, jaraknya di sini itu kurang dari epsilon. Nah, untuk setiap N lebih besar dari sama dengan N, dengan N-nya di sini adalah bilangan bulat. Maka di sini harus terdapat suatu bilangan bulat N ya, sedemikian sehingga untuk setiap N lebih besar dari sama dengan N, maka berakibat nanti jarak antara suku ke N dengan L itu nanti kurang dari epsilon. Nah, sekarang diperhatikan karena jarak yang digunakan di sini itu adalah jarak yang merupakan harga mutlak ya, di mana harga mutlak dari AN dikurangi L itu kurang dari epsilon. Maka di sini kita punya makna ya, bahwa AN dikurangi L, karena harga mutlaknya itu kurang dari epsilon, maka AN dikurangi L itu lebih besar dari negatif epsilon dan kurang dari epsilon. Nah, sekarang dengan menjumlahkan semua sisi atau semua ruas dengan L, maka di sini akan kita peroleh L dikurangi epsilon ya, itu kurang dari AN ya, kita jumlahkan dengan L, kemudian kurang dari L ditambah dengan epsilon. Nah, oleh karena itu ya, nilai dari suku ke N dari suatu barisan ini harus berada di dalam interval L dikurangi epsilon sampai dengan L plus epsilon. Nah, dapat kita artikan secara geometris ya. Maka kalau AN-nya di sini mendekati L, maka di sini jarak antara AN dengan L di sini itu kurang dari epsilon. Atau secara grafis ya, kita dapat mengartikan ya, jika suatu barisan itu mempunyai limit ya, suatu barisan itu mempunyai limit, maka dapat kita lihat ya, kalau barisan ini kita gambarkan dalam suatu bidang kartesius ya, di mana hubungan antara N dengan Fn atau ya, N dengan Fn atau AN ya. Maka di sini ya, kalau suku ke N-nya di sini itu mendekati suatu nilai tertentu ya, mendekati satu nilai tertentu, maka dapat dikatakan bahwa barisan dari AN di sini itu mempunyai limit, yaitu di sini mendekati L. Jadi di sini nanti menuju ke suatu titik. Jadi suku ke N-nya nanti akan menuju ke suatu titik, akan menuju ke suatu bilangan. Ya. Kemudian di sini diberikan definisi terkait dengan konvergen dan divergen. Jika limit dari barisan AN untuk N mendekati tak hingga itu ada dan menuju ke L, atau bisa kita tuliskan tadi menjadi limit dari AN untuk N mendekati tak hingga itu sama dengan L, maka barisan AN ini konvergen. Dan yang harus diingat ya, kalau barisannya itu konvergen, maka limitnya harus berhingga. Artinya L ini bisa kita tentukan, L-nya di sini harus berhingga.
Kalau L-nya di sini nanti tak berhingga, maka barisan itu dikatakan divergen. Jadi suatu barisan yang tidak konvergen ke suatu bilangan L yang terhingga, ya, suatu bilangan L yang terhingga itu dinamakan dengan barisan divergen. Nah, selanjutnya di sini diberikan terkait definisi dari divergen ke tak hingga. Jadi, suatu barisan yang divergen dan divergennya di sini ke tak hingga. Nah, jika limit dari AN untuk N mendekati tak hingga itu sama dengan tak hingga, di sini mempunyai makna bahwa untuk setiap bilangan positif M, terdapat bilangan bulat N sedemikian sehingga nanti akan berlaku AN itu lebih besar dari M. Untuk setiap N lebih besar dari M. Kemudian, jika limit dari AN untuk N mendekati tak hingga itu sama dengan negatif tak hingga, di sini mempunyai makna bahwa untuk setiap bilangan positif M, terdapat bilangan bulat N sedemikian sehingga AN itu kurang dari negatif M untuk setiap N lebih besar dari 0. Nah, untuk mengetahui barisan itu konvergen atau divergen, maka di sini kita berikan contoh. Nah, kita berikan contoh ya. Di sini ada suatu barisan ya. Barisannya di sini itu berbentuk barisan yang berbentuk AN-nya adalah 1/N. Untuk N sama dengan 1 sampai dengan tak hingga. Maka suku pertamanya di sini sama dengan 1, suku keduanya setengah, suku ketiganya sepertiga, suku keempatnya itu 1/4, suku ke N-nya adalah 1/N. Maka di sini untuk N mendekati tak hingga ya, untuk mendekati tak hingga, N mendekati tak hingga artinya apa? 1 per tak hingga. 1 per tak hingga di sini nanti akan mendekati 0. Nah, kemudian kalau saya punya suatu barisan ya, di sini nanti kalau untuk N mendekati tak hingga ya, maka 1/N di sini nanti akan mendekati 0 ya. 1/N di sini akan mendekati 0. Kemudian kalau saya punya barisan 1/N kuadrat. Untuk N sama dengan 1 sampai tak hingga. Di mana anggota dari barisan itu ya, suku pertamanya adalah 1, suku keduanya 1/4, suku ketiganya 1/9 dan seterusnya. Dapat kita lihat bahwa barisan ini sifatnya adalah turun ya. Turun artinya apa? Ketika N yang mendekati tak hingga, maka nilai dari 1/N kuadrat ini akan semakin kecil. Dan untuk N mendekati tak hingga, maka di sini dapat kita lihat kalau 1/N kuadrat. 1/N kuadrat berarti kalau 1 dibagi dengan bilangan yang sangat besar ya, maka di sini nilainya akan mendekati 0. Begitu juga untuk 1/N pangkat P. 1/N pangkat P, maka di sini barisannya itu anggota-anggotanya adalah atau suku-sukunya itu adalah 1, 1/2 pangkat P, 1/3 pangkat P, dan seterusnya. Begitu juga untuk N mendekati tak hingga ya, untuk N mendekati tak hingga, maka N pangkat P itu juga akan mendekati tak hingga. Oleh karena itu, 1 dibagi dengan bilangan yang sangat besar, bilangan yang mendekati tak hingga, maka 1/N pangkat P ini nilainya akan mendekati 0. Maka dari sini ya, kita dapat peroleh kalau barisan dari 1/N pangkat P itu mendekati 0 atau menuju ke 0 untuk P bilangan bulat positif. Nah, untuk menjamin bahwa barisan dari 1/N pangkat P ini mempunyai limit, yaitu limitnya sama dengan 0, maka di sini kita tunjukkan dengan menggunakan definisi. Nah, untuk definisinya ya, kita ambil sembarang epsilon lebih besar dari 0. Maka kalau kita mengambil sembarang lebih besar dari epsilon lebih besar dari 0, kita harus bisa menunjukkan bahwa terdapat bilangan bulat positif N ya, dengan N-nya itu lebih besar dari sama dengan N, sehingga berlaku jarak antara AN dengan L itu kurang dari epsilon, atau harga mutlak dari AN dikurangi L itu kurang dari epsilon. Nah, oleh karena itu kita berawal dari sini dulu. Kita perhatikan harga mutlak dari AN dikurangi L. Nah, di sini tadi kita duga kalau 1/N pangkat P tadi ya, L-nya di sini sama dengan 0. Jadi nilai limitnya kita duga mendekati 0 ya. Maka di sini kita beroleh AN-nya adalah 1/N pangkat P dikurangi 0.
1 per n pangkat P dikurangi 0, maka kita peroleh 1 per n pangkat P. Nah, kenapa di sini harga mutlaknya hilang? Kita harus ingat ya, karena n-nya di sini itu adalah bilangan bulat positif, dan P-nya itu adalah bilangan bulat positif, maka n pangkat P ini nilainya selalu positif. Maka dengan kata lain ya, 1 per n pangkat P itu nilainya juga positif. Oleh karena itu, harga mutlak dari 1 per n pangkat P itu bisa kita tuliskan dalam bentuk 1 per n pangkat P. Nah, kita harus menemukan suatu n besar ya, suatu n besar di mana untuk setiap n lebih besar dari sama dengan n, maka nanti akan berlaku ya, jarak antara AN dengan L itu kurang dari epsilon. Maka di sini kita punya fakta. Kalau n-nya di sini itu lebih besar dari sama dengan n, ya, maka di sini kita akan punya fakta kalau 1 per n, ya, 1 per n itu akan kurang dari 1 per n besar. Nah, kalau di sini kedua ruas saya pangkatkan dengan P, maka di sini akan berakibat bahwa 1 per n pangkat P itu nanti akan selalu kurang dari 1 per n pangkat P. Oke? Nah, oleh karena itu, karena tadi di sini kita peroleh 1 per n pangkat P, karena ada hubungan n lebih besar dari sama dengan n, maka kita peroleh hubungan nilai ini akan selalu kurang dari 1 per n besar pangkat P. Nah, sekarang kita harus menentukan nilai n-nya. N-nya harus berapa ya? Maka di sini, supaya nanti hasilnya epsilon, maka n itu haruslah P akar dari 1 per epsilon. Oleh karena itu, di dalam ini kita pilih ya, n-nya itu lebih besar dari ya akar P dari 1 per epsilon. Sehingga di sini kita peroleh kurang dari ya, karena n-nya itu lebih besar dari akar P dari 1 per epsilon, maka di sini akan kita peroleh 1 per n ya. 1 per n itu akan kurang dari akar P ya, akar P dari 1 per epsilon. Oke. Nah, selanjutnya kita pangkatkan P, sehingga di sini akan selalu kurang dari 1 per akar P dari 1 per epsilon dipangkatkan P. Atau bisa kita tuliskan sama dengan 1 per 1 per epsilon. Maka di sini sama dengan epsilon. Maka dapat kita tunjukkan bahwa harga mutlak dari AN kurang dari L ya, itu kurang dari epsilon. Sehingga dapat kita pastikan ya, bahwa barisan dari 1 per n pangkat P ini dia limitnya ya, nilai limit untuk n mendekati tak hingga, ini di sini nilai limitnya mendekati 0. Ya, mendekati 0. Nah, oleh karena itu ya, dapat kita tunjukkan di situ bahwa nilai limitnya ya, nilai limitnya mendekati 0. Maka dengan menggunakan sifat kekonvergenan ya, karena limit dari barisan 1 per n pangkat P ini mendekati 0 dan di sini berhingga ya. Ada yaitu 0 dan dia berhingga. Maka dapat disimpulkan kalau barisan dari 1 per n pangkat P ini konvergen ke 0 ya. Jadi barisan ini nanti akan konvergen ke 0 untuk P bilangan bulat positif. Nah, selanjutnya di sini diberikan sifat-sifat limit dari suatu barisan. Sifat-sifat limit dari suatu barisan sebenarnya di sini sama dengan sifat-sifat limit dari suatu fungsi yang bergantung pada satu variabel bebas. Ya. Nah, di sini diberikan sifat-sifat limit barisan. Misalkan barisan AN dan barisan BN itu adalah barisan yang konvergen. Artinya apa? Kalau barisannya itu konvergen berarti nilai limit dari barisan AN ini di sini nanti akan mendekati L. Begitu juga untuk BN. Dan K itu adalah sebuah konstanta. Maka ya, limit untuk suatu K untuk N mendekati tak hingga itu akan sama dengan K. Sifat yang kedua, limit dari K dikalikan dengan barisan AN untuk N mendekati tak hingga itu nanti akan sama dengan K dikalikan dengan limit dari AN untuk N mendekati tak hingga. Sifat yang ketiga ya, limit dari penjumlahan maupun pengurangan dua barisan AN di plus minus BN untuk N mendekati tak hingga itu nanti akan sama dengan limit dari
AN untuk N mendekati tak hingga plus minus limit dari BN untuk N mendekati tak hingga. Kemudian ya, limit dari AN dikalikan BN untuk N mendekati tak hingga itu sama dengan limit dari AN untuk N mendekati tak hingga dikalikan dengan limit dari BN untuk N mendekati tak hingga. Selanjutnya sifat yang kelima ya, di sini limit dari pembagian dua barisan AN dibagi dengan BN untuk N mendekati tak hingga, maka nilai limitnya di sini itu akan sama dengan limit dari AN untuk N mendekati tak hingga dibagi dengan limit dari BN untuk N mendekati tak hingga. Tapi nilai limitnya ini ada jika limit dari BN untuk N mendekati tak hingga ini tidak boleh sama dengan 0. Nah, sifat yang terakhir ya, di sini. Kalau limit dari AN pangkat P untuk N mendekati tak hingga itu akan sama dengan limit dari AN untuk N mendekati tak hingga dipangkatkan P. Jika P-nya itu adalah bilangan bulat positif ya, P-nya itu lebih besar dari 0 dan AN-nya ini lebih besar dari 0. Nah, berikut diberikan contoh bagaimana menerapkan sifat-sifat dari limit barisan. Nah, misalkan di sini kita punya suatu barisan yang berbentuk 3n kuadrat per 7n kuadrat ditambah 1, diminta untuk ditentukan limit untuk n mendekati tak hingga. Nah, sekarang kita perhatikan ya, karena di sini limit dari 3n kuadrat per 7n kuadrat ditambah 1, ya. Karena bentuk limitnya di sini itu adalah 3n kuadrat dan penyebutnya adalah 7n kuadrat plus 1, di mana masing-masing di sini itu adalah pangkat tertingginya adalah 2, ya. Maka di sini baik pembilang maupun penyebut kita bagi dengan n kuadrat. Kita bagi dengan n kuadrat ya, sehingga di sini kita peroleh 3n kuadrat dibagi dengan n kuadrat kita peroleh 3, 7n kuadrat kita bagi dengan n kuadrat kita peroleh 7, dan ditambah 1 dibagi dengan n kuadrat kita peroleh 1 per n kuadrat. Nah, selanjutnya kita maka limit dari 3n kuadrat per 7n kuadrat ditambah 1 untuk n mendekati tak hingga itu sama dengan limit dari 3 per 7 ditambah 1 per n kuadrat untuk n mendekati tak hingga. Dengan menggunakan sifat limit barisan yang kelima, yaitu sifat limit dari pembagian dua barisan, maka di sini akan berlaku bahwa limit dari 3 per 7 plus 1 per n kuadrat untuk n mendekati tak hingga itu akan sama dengan limit dari 3 untuk n mendekati tak hingga dibagi dengan limit dari 7 plus 1 per n kuadrat untuk n mendekati tak hingga. Nah, sekarang kita perhatikan penyebutnya. Nah, kita perhatikan penyebut, sekarang kita gunakan sifat yang ketiga, di mana kita gunakan sifat limit barisan dari penjumlahan dua barisan. Maka di sini kita peroleh limit dari 7 plus 1 per n kuadrat untuk n mendekati tak hingga itu sama dengan jumlahan dari limit dari 7 untuk n mendekati tak hingga ditambah dengan limit dari 1 per n kuadrat untuk n mendekati tak hingga. Nah, kemudian ya, untuk limit n mendekati tak hingga dari 3 dan limit n mendekati tak hingga dari 7 kita gunakan sifat yang pertama, yaitu limit dari suatu barisan yang berupa suatu konstanta, maka nilainya adalah konstanta itu sendiri. Maka di sini kita peroleh limit dari 3 untuk n mendekati tak hingga itu adalah 3, per limit dari 7 untuk n mendekati tak hingga itu adalah 7. Kemudian kita tinggal menentukan limit dari 1 per n kuadrat untuk n mendekati tak hingga. Karena 1 per n kuadrat itu merupakan bagian dari barisan 1 per n pangkat P dengan P-nya itu lebih besar dari 0, di mana di sini P-nya itu sama dengan 2, maka dari contoh sebelumnya sudah dapat dipastikan kalau barisan dari 1 per n pangkat P itu konvergen ke 0. Karena konvergen ke 0, maka limitnya di sini sama dengan 0. Maka di sini kita peroleh 3 per 7 plus 0, sehingga kita peroleh limit dari 3n kuadrat dibagi 7n kuadrat plus 1 untuk n mendekati tak hingga itu sama dengan 3 per 7. Nah, berikut diberikan suatu teorema ya, di mana jika limit dari suatu fungsi f ya yang bergantung pada variabel bebas x atau fx ya, fx di sini untuk x mendekati tak hingga,
ya. Untuk X mendekati tak hingga itu sama dengan L ya. Maka kalau kita substitusikan X itu sama dengan N, maka juga akan berlaku bahwa limit dari Fn untuk N mendekati tak hingga, atau di sini bisa kita tuliskan untuk limit dari An untuk N mendekati tak hingga, di sini juga sama dengan L. Nah, berikut diberikan contoh ya. Misalkan kita punya barisan dari len N per E pangkat N itu konvergen. Ya, apakah barisan dari len N per E pangkat N itu konvergen? Nah, jika konvergen kemana? Nah, sekarang kita perhatikan di sini. Kalau fungsi Fn ya, Fn yang berbentuk len N per E pangkat N ya, kita anggap sebagai suatu fungsi dari X. Kita anggap sebagai fungsi dari X sehingga kita punya limit dari len X per E pangkat X untuk X mendekati tak hingga. Ya, maka dengan menggunakan sifat limit dan menggunakan aturan L'Hopital ya, dari L'Hopital, maka di sini dapat kita peroleh limit untuk X mendekati tak hingga. Nah, nilai limit ini bisa kita turunkan, bisa kita peroleh dengan cara menurunkan masing-masing fungsi dari pembilang dan penyebut ya. Turunan fungsi len X terhadap X maka kita peroleh seper X, dan turunan dari E pangkat X itu kita peroleh E pangkat X. Maka dengan menggunakan sifat limit ya, maka sifat limit dari pembagian dua fungsi, maka di sini akan kita peroleh sama dengan limit dari 1 per X untuk X mendekati tak hingga itu dibagi dengan limit dari X mendekati tak hingga untuk E pangkat X ya. Kita ketahui bersama kalau limit dari 1 per X untuk X mendekati tak hingga di sini adalah mendekati 0. Maka di sini nilainya 0. Kemudian nilai limit dari X mendekati tak hingga E pangkat X di sini mendekati tak hingga. Oleh karena itu 0 dibagi dengan bilangan apapun ya, maka di sini nilainya akan mendekati 0. Nah, oleh karena limit dari X mendekati tak hingga untuk len X dibagi E pangkat X itu sama dengan 0, maka dapat kita simpulkan dari teorema ini bahwa limit dari len N per E pangkat N untuk N mendekati tak hingga itu juga mendekati 0. Dengan kata lain ya, barisan dari len N per E pangkat N ini konvergen, dan konvergennya kemana? Konvergennya menuju ke 0. Nah, selanjutnya di sini diberikan teorema Apit. Andaikan barisan AN dan barisan CN itu adalah barisan yang konvergen ke L, dan andaikan ya BN di sini terletak di antara AN dan CN, di mana BN itu lebih besar dari sama dengan AN dan kurang dari sama dengan CN. Untuk N lebih besar dari sama dengan K. Maka ya barisan AN, barisan BN ya, karena barisan AN dan CN-nya tadi konvergen dan BN ya berada di antara AN dengan CN, maka dengan menggunakan teorema Apit dapat kita simpulkan bahwa barisan BN itu juga konvergen ke L. Nah, sebagai contoh di sini, buktikan bahwa ya limit dari suatu barisan yang berbentuk sin pangkat 3N per N ya untuk N mendekati tak hingga itu sama dengan 0. Nah, sekarang kita perhatikan untuk N yang lebih besar dari sama dengan 1. Nah, kita harus ingat kalau kita ketemu dengan fungsi sinus ya, fungsi sinus X. Fungsi sinus X itu ya nilai dari fungsi sinus X ya untuk X-nya itu adalah anggota bilangan real ya. Maka nilainya di sini harga mutlak sinus X itu selalu kurang dari sama dengan 1. Atau nilai dari sinus X ya, nilai dari sinus X untuk X-nya itu adalah sembarang bilangan real ya. Maka nilai sinus X itu lebih besar dari sama dengan negatif 1, kurang dari sama dengan 1. Artinya apa? Bahwa fungsi sinus ini dia mempunyai nilai maksimumnya itu 1 dan nilai minimumnya adalah negatif 1. Maka dengan mengambil X-nya itu sama dengan N, maka kita peroleh nilai sinus N ya itu lebih besar dari sama dengan negatif 1, kurang dari sama dengan 1. Selanjutnya untuk semua ruas kita pangkatkan 3 ya. Maka di sini kita peroleh negatif 1 pangkat 3, kita peroleh negatif 1. Sinus
N kita pangkatkan 3, maka kita peroleh sinus pangkat 3N. Dan 1 dipangkatkan 3 kita peroleh 1. Maka di sini kita peroleh hubungan sinus pangkat 3N ya, itu lebih besar dari sama dengan negatif 1 kurang dari sama dengan 1. Nah, selanjutnya kita bagi dengan N ya. Kita bagi dengan N. Kita bagi dengan N sehingga nanti kita peroleh hubungan sinus pangkat 3N per N itu lebih besar dari sama dengan negatif 1/N kurang dari sama dengan 1/N. Nah, kita ingat bahwa barisan dari 1/N itu adalah bagian dari barisan dari 1/N pangkat P ya. Dengan P-nya itu adalah positif. Kalau P-nya positif maka dijamin bahwa barisan 1/N pangkat P itu konvergen ke 0. Kalau konvergen ke 0 maka di sini ya limit dari N mendekati tak hingga negatif 1/N itu akan sama dengan negatif dari limit ya dari 1/N. Karena limit dari 1/N di sini itu sama dengan 0, maka 0 dikalikan negatif 1 kita boleh sama dengan 0. Sehingga di sini kita peroleh limit dari negatif 1/N untuk N mendekati tak hingga itu sama dengan 0. Dan limit dari 1/N untuk N mendekati tak hingga ini sama dengan 0. Maka kalau negatif 1/N ini saya anggap sebagai barisan AN ya. Kemudian 1/N ini saya anggap sebagai barisan CN. Dan sinus pangkat 3N per N ini saya anggap sebagai barisan BN. Kita ketahui bersama kalau barisan AN dan barisan CN itu dia konvergen. Dan semuanya konvergen ke 0 ya. Maka dengan menggunakan teorema Apit dapat kita simpulkan kalau barisan BN yaitu barisan dari sinus pangkat 3N per N ini juga konvergen ke 0. Karena konvergen ke 0 maka limit dari sinus pangkat 3N per N untuk N mendekati tak hingga itu sama dengan 0. Nah, selanjutnya ya di sini diberikan teorema lagi jika limit dari harga mutlak AN ya, limit dari harga mutlak AN untuk N mendekati tak hingga itu sama dengan 0, maka limit dari AN untuk N mendekati tak hingga di sini juga sama dengan 0. Nah, selanjutnya di sini diberikan barisan R pangkat N konvergen ya. Barisan R pangkat N. Barisan R pangkat N ini konvergen jika R-nya berada di dalam interval negatif 1 sampai dengan 1. Ya, atau bisa kita tuliskan bahwa barisan R pangkat N ya, barisan R pangkat N di sini itu akan konvergen jika harga mutlak dari R-nya ya, harga mutlak dari R-nya itu kurang dari 1. Dan divergen untuk nilai R yang lain. Nah, untuk nilai R sama dengan 1 ya, kalau R-nya sama dengan 1, maka kita peroleh barisannya adalah 1 pangkat N. Kalau barisannya adalah 1 pangkat N, maka barisan itu jelas dia konvergen. Konvergennya kemana? Ke 1. Nah, ketika R-nya itu di antara negatif 1 sampai dengan 1, atau harga mutlak R-nya kurang dari 1, maka dapat kita lihat kalau R-nya di sini ya, karena R-nya itu terletak di antara negatif 1 sampai dengan 1, maka R-nya di sini itu adalah suatu bilangan rasional. Karena ini bilangan rasional ya, maka R pangkat ini N ini akan konvergen dan konvergen ke 0. Maka untuk R yang lebih besar dari 1, barisan R pangkat N ini divergen. Nah, selanjutnya di sini diberikan definisi terkait dengan barisan monoton. Barisan dari AN dikatakan monoton naik jika nilai dari suku ke N ya, nilai dari suku ke N atau AN itu kurang dari nilai dari suku ke N plus 1. Atau bisa kita tuliskan dalam bentuk AN itu kurang dari AN plus 1 untuk setiap N lebih besar dari sama dengan 1. Dengan kata lain ya, A1 itu selalu kurang dari A2, selalu kurang dari A3, dan seterusnya. Selanjutnya, sebaliknya ya, barisan dikatakan monoton turun jika AN itu lebih besar dari AN plus 1 untuk setiap N lebih besar dari sama dengan 1. Nah, sebagai contoh ya, kalau saya mempunyai barisan yang berbentuk 3 per N plus 5.
3 per N plus 5 ini nilainya selalu turun. Kenapa selalu turun? Karena dapat kita lihat, kalau suku ke N-nya di sini adalah 3 per N plus 5, jadi suku ke N-nya itu adalah 3 per N plus 5. Sedangkan ya, suku ke N plus 1-nya itu adalah 3 per N plus 1 plus 5. Atau bisa kita tuliskan menjadi 3 per N plus 6. Nah, sekarang kita lihat hubungan antara 3 per N plus 5 dengan 3 per N plus 6. Nah, kita harus tahu kalau pembaginya itu semakin besar, maka nilainya akan semakin kecil. Nah, oleh karena itu dapat kita peroleh hubungan kalau 3 per N plus 5 itu lebih besar dari 3 plus N plus 6. Maka dapat disimpulkan kalau AN-nya ya, nilai dari suku ke N itu selalu lebih besar dari nilai suku ke N plus 1 untuk setiap N lebih besar dari sama dengan 1. Maka dapat dikatakan kalau barisan dari 3 per N plus 5 itu adalah monoton turun. Nah, begitu juga untuk barisan N per 2N dikurangi 1. Nah, barisan N per 2N dikurangi 1 ini adalah suku ke N. Nah, maka suku ke N plus 1-nya, ya, suku ke N plus 1-nya di sini itu adalah N plus 1, ya. N plus 1 dibagi dengan 2 dikalikan N plus 1 dikurangi 1. Maka kita akan peroleh ya, N plus 1, suku ke N plus 1-nya ya, N plus 1, 2N plus 2 dikurangi 1, maka di sini 2N ya, 2N plus 1. Oke? Nah, sekarang kita lihat di sini. N ya, nilai N itu lebih kecil dari N plus 1. 2N dikurangi 1 itu juga lebih kecil dari 2N plus 1. Maka kita peroleh hubungan N per 2N dikurangi 1 itu selalu lebih besar dari N plus 1 dibagi dengan 2N plus 1. Maka di sini dapat kita simpulkan bahwa suku ke N-nya itu selalu lebih besar dari suku ke N plus 1. Maka dapat disimpulkan bahwa barisan dari N per 2N dikurangi 1 itu merupakan barisan yang monoton turun. Nah, berikut mungkin yang bisa saya sampaikan terkait dengan barisan tak terhingga. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.